Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Pak. Hari ini kita Sehat, lanjutkan Pak. pertemuan kita dengan topik supervisi pelayanan sosial dalam konteks manajemen lembaga kesejahteraan sosial. Teman-teman semua sehat ya? Kita sebenarnya lebih pada melanjutkan. Alhamdulillah. Kangen ya ketemu dengan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan sesudah ini kita bisa ketemu secara fisik ya. Baik kawan-kawan semua, hari ini kita bicara tentang bagaimana sesungguhnya supervisi itu. Hakikatnya seperti apa, metodenya seperti apa, dan prosesnya pun juga seperti apa. Secara ringkas kita mencoba untuk memformulasikan sehingga teman-teman bisa secara mudah memahaminya. Nah, teman-teman semua, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah bagaimana semua kita, termasuk saya misalnya, mampu menjelaskan hakikat supervisi, metode supervisi, dan proses supervisi. Nah, tentu saja indikator keberhasilannya adalah setelah mengikuti ini, teman-teman dapat menjelaskan tentang hakikat supervisi itu, metodenya seperti apa saja, dan prosesnya seperti apa. Nah, kawan-kawan semua, adapun hakikat dari supervisi ini adalah suatu relasi antara seorang supervisor dengan beberapa petugas, di mana karena pengetahuan dan keterampilannya tentang dirinya sendiri, diri orang lain, situasi sosial, begitu juga tentang fungsi lembaga untuk membantu agar mereka dapat menjalankan fungsi mereka dan dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan di lembaga tempat mereka bekerja. Kawan-kawan semua, supervisi dalam praktek pekerja sosial dilaksanakan agar apa? Agar yang diberi pelayanan atau klien itu dapat menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Yang kedua, dan ini penting, yang diberi pelayanan atau klien itu dapat mengandalkan tugas-tugas dalam kehidupannya, serta menampilkan kembali peran-peran dalam kehidupannya. Nah, itu kira-kira teman-teman ya, dari supervisi itu. Nah, secara keseluruhan, kita sebagai pekerja sosial tentu harus memahami apa sesungguhnya supervisi pekerja sosial itu. Teman-teman, supervisi pekerja sosial merupakan suatu proses belajar mengajar antara supervisor dengan peksos atau dengan pekerja sosial yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aspek profesi peksos seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan etika pekerja sosial dalam bekerja baik dengan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Ya, nah itu kira-kira pemahaman yang sangat sederhana tentang supervisi pekerja sosial. Ada beberapa tujuan dari supervisi ini. Supervisi itu membantu kita sebagai peksos untuk mengetahui tugas pekerjaan yang dilakukan serta hal-hal yang diharapkan dari klien kita. Kedua, membantu para peksos mengatasi masalah-masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dari peksos itu sendiri. Ya, dan kemudian tentu juga memberikan dorongan semangat kepada para peksos agar tetap tertarik dan memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Dan untuk memperoleh partisipasi aktif dari para pekerja sosial dalam penyusunan rencana kerja, evaluasi perubahan rencana, serta pelaksanaan kerja secara konstruktif. Nah, kawan-kawan semua, ada 3 lagi tujuan dari supervisi itu, biar lengkap ya. Nanti kawan-kawan bisa mempraktekkan ya, apakah tujuannya seperti itu atau tidak ya.
Hal yang lain adalah membantu unsur pimpinan. Nah, ini penting ini. Unsur pimpinan lembaga memahami kenyataan yang terdapat di dalam praktek dan pelayanan lembaga, serta membantu unsur pimpinan agar dapat menggunakan para pekerja bawahan mereka serta keterampilan yang dimiliki secara efektif. Yang terakhir adalah bagaimana membantu dan memberikan bimbingan secara intensif kepada para peksos yang tengah melakukan tugas pada lembaga, baik dalam fungsi administratif, pendidikan, maupun pertolongan atau sportif ya. Sehingga dengan demikian ya, petugas dapat melaksanakan praktek dan memperoleh hasil yang optimal. Nah, teman-teman, saya kira nanti kita sesudah ini kita akan dialog ya. Tapi ini saya menjelaskan secara ringkas dulu saja, sehingga teman-teman bisa memahami secara ringkas juga, secepat, dan nanti kita akan masuk ke diskusi-diskusi kelompok. Nah, tadi sudah kita jelaskan beberapa fungsi supervisi, antara lain ada fungsi administratif, ada fungsi edukatif, dan sportif. Ya. Dan ini nanti akan kita bisa lihat dalam kondisi aplikasinya di lapangan seperti apa, dan tentu ada form yang akan kita isi sesudah ini. Oke. Mengapa kita perlu untuk melakukan supervisi? Nah, ada beberapa hal ya sebenarnya yang alasan ini bisa kita buat untuk kita temukan apa sebenarnya alasan kita perlu melakukan supervisi. Di mana pekerja sosial perlu menginformasikan tugas-tugas yang akan dan telah dilaksanakan kepada supervisor. Pengalaman dalam bentuk menjamin peksos tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan tanpa supervisi, yakinlah bahwa kegiatan itu tidak bisa dilakukan secara teratur. Bagaimanapun pengalaman seorang peksos, dia tetap membutuhkan media untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kita perlu melakukan supervisi. Adapun prinsip-prinsip yang harus dikerjakan oleh supervisor antara lain, nah ini kalau kita sebagai supervisor ya, satu, harus bersifat konstruktif dan kreatif. Yang kedua, harus mendasar terhadap sumber kolektif dari proses kelompok. Karena kita juga ada ya kelompok. Kemudian berdasarkan hubungan yang profesional antara supervisor dengan yang disupervisi. Dan sifatnya tentu harus sederhana dan informal, jadi tidak kaku dan tidak formal ya. Karena dengan kaku dan formal membuat hubungan antara supervisor dengan supervisi itu menjadi renggang. Dan itu menjadi kaku. Ya. Dan kemudian harus objektif dan masing-masing mawas diri. Kemudian bisa menerima berbagai persoalan klien yang dihadapi. Jadi apapun kita harus mampu untuk mengakomodirnya, menerima, yang kemudian kita mencarikan solusi. Dan yang keunikan dalam supervisi harus dapat membedakan antara yang satu dengan yang lain karena ada keunikan pada diri manusia. Dan yang paling penting adalah adanya komunikatif antara supervisor dengan yang disupervisi. Itu kira-kira teman-teman semua. Beberapa pengantar penting akan dilanjutkan dengan hakikatnya seperti apa, metodenya apa saja, metode dari supervisi itu. Tentu sesudah ini akan kita teruskan dalam kesempatan yang lain. Terima kasih. Selamat kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.